Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini saya akan membahas 7 pokok bahasan kalkulus vektor sebelum UTS. Yang pertama, atau tepatnya pada pertemuan pertama, di kalkulus vektor membahas penggambaran penulisan notasi vektor, serta operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Di pertemuan kedua membahas operasi perkalian vektor, proyeksi pada vektor, serta geometri pada bidang. Di yang ketiga, di kalkulus vektor membahas turunan vektor serta gerak sepanjang kurva. Di materi keempat, persamaan gabungan pada kurva serta percepatan normal dan tangensial. Di pertemuan kelima, membahas turunan parsial serta turunan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Di minggu ke-6, atau tepatnya pada pertemuan ke-6, membahas gradien skalar, persamaan bidang singkung, serta notasi gradien dan turunan berarah. Di materi ke-7 membahas medan vektor, divergensi medan vektor, medan konservatif, serta diff dan curl. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elias Ferdinand Tarigan, NIM 20-46380-TK-51272 dari kelas TFA. Tugas ini tidak lain merupakan tugas kalkulus vektor setelah UTS yang diampu oleh Pak Dr. Nur Abdillah Sidik, yang dimana tugasnya tidak lain yang telah saya sebutkan sebelumnya. Langsung saja untuk materi pertama. Pada pertemuan pertama, kita mulai dari konsep dasar vektor. Vektor terdiri atas dua besaran fisis, yaitu besaran skalar dan besaran vektor, yang tidak lain. Besaran skalar merupakan besaran yang dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya arus, massa, dan panjang. Sedangkan untuk besaran vektor merupakan besaran yang dinyatakan dalam arah. Contohnya adalah gaya, momentum, serta kecepatan. Untuk penggambaran dan penulisan notasi vektor seperti yang terdapat pada layar. Jika suatu vektor dapat dikatakan jika memiliki titik pangkal serta titik ujung, yang dimana seperti yang tertera pada layar, titik P dan titik Q terletak di antara dua titik pangkal dan titik ujung, serta memiliki arah, di mana panjang PQ dapat dituliskan sebagai harga mutlak PQ, di mana panjang PQ merupakan besarnya panjang vektor. Untuk notasi vektor sendiri, vektor dapat dituliskan dengan huruf tebal ataupun dengan menggunakan tanda panah di atasnya. Besaran vektor dapat dituliskan seperti menuliskan harga mutlak di mana dikurungi oleh dua garis lurus. Untuk vektor satuan, kita dapat menghitungnya dengan membagikan vektor tersebut dengan panjang vektor itu sendiri. Misalkan terdapat vektor f di A, B, di mana untuk vektor satuannya, vektor itu sendiri dibagikan dengan panjang vektor itu sendiri, yang tidak lain. Panjang vektor itu merupakan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk operasi pada vektor, kali ini kita membahas untuk pada operasi penjumlahan. Misalkan terdapat vektor U, di mana U sama dengan A, B, dan V sama dengan P, Q. Maka vektor U tambah vektor P sama dengan A ditambah P pada sumbu X ditambah B tambah Q pada sumbu Z. Sama dengan untuk pengurangan, di mana vektor U dikurang vektor V sama dengan A dikurangi P pada sumbu X ditambah B dikurangi Q pada sumbu Y. Untuk penggambaran sendiri dapat dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya operasi perkalian pada vektor. Yang pertama ada dot product. Untuk dot product dapat dilihat seperti pada layar. Misalkan terdapat vektor U sama dengan A, B, dan vektor V sama dengan P, Q. Maka untuk dot product, vektor U dot vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta, yang tidak lain panjang vektor merupakan akar dari
besaran nilai pada sumbu X ditambah besaran nilai pada sumbu Y serta ditambah besaran nilai pada sumbu Z. Yang kedua, operasi pada vektor perkalian. Yang kedua ada cross product. Cross product dapat dicari dengan mencari determinan dari komponen-komponen vektor yang ada seperti yang terlihat. Untuk mencari cross product dapat dilakukan seperti pada gambar, yang mana vektor U cross vektor V sama dengan determinan dari I, J, K, A, B, C, P, Q, R yang tidak lain dapat kita cari determinannya. Maka setelah semuanya determinankan, maka akan didapatkan sebuah vektor cross product. Beberapa sifat atau definisi penting untuk dot product. Misalkan terdapat vektor I dan vektor I, maka vektor I dikali vektor I tersebut tidak lain hasilnya 1. Hal ini diakibatkan tidak lain karena sudut pada kedua vektor tersebut bernilai 0, sehingga nilai dari kosinus 0 sama dengan 1. Sama dengan komponen lainnya yang sejenis, jika suatu vektor didotkan dengan vektor tersebut, vektor itu sendiri, maka akan menghasilkan nilai skalar sama dengan 1. Sedangkan jika suatu vektor dikalikan dengan komponen yang berbeda, maka vektor tersebut akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Ada beberapa juga definisi penting untuk cross product yang tidak lain. Jika panjang vektor U cross vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V sin theta. Hubungannya, jika vektor yang sejenis dicrosskan, maka akan menghasilkan 0. Sehingga vektor U dan vektor V sejajar, maka akan dipenuhi vektor U cross vektor V sama dengan 0. Beberapa sifat vektor dapat dilihat seperti pada layar. Selanjutnya ada proyeksi vektor. Misalkan terdapat dua buah vektor, di mana vektor U sama dengan A, B, C, dan vektor V sama dengan P, Q, R. Maka sudut yang dibentuk dapat dituliskan sebagai cos theta sama dengan vektor U dot vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V, di mana panjang vektor tidak lain adalah akar dari jumlah semua komponen yang dikuadratkan dari suatu vektor tersebut. Untuk proyeksi pada vektor U, misalkan proyeksi vektor U terhadap vektor V dapat dituliskan sebagai panjang vektor U dikali kosinus theta dikali vektor U terhadap V sama dengan dapat dicari dan menghasilkan vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor V kuadrat dikali vektor V itu sendiri, di mana panjang vektor U terhadap V sama dengan vektor satuan dari V. Selanjutnya ada geometri pada bidang. Yang pertama, penyajian kurva dalam parameter. Misalkan, suatu kurva dapat digambarkan dalam bidang XY. Jika kurva ini dinyatakan dalam persamaan parameter, maka persamaan parameter tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt. Jika T terletak dalam salang yang menjadi ujung-ujung kurva, yaitu T sama dengan A dan T sama dengan B, maka T lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Sehingga titik pangkal kurva P, XT, YT adalah P kali P, XA, YA. Dan titik ujung kurva Q, X, T, YT tidak lain
Q X B, Y B. Dan untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat seperti pada gambar. Adapun jenis kurva, terdapat 4 jenis. Yang pertama, tidak sederhana dan tidak tertutup, yang mana dua ujung pangkal tersebut tidak saling bertemu. Yang kedua, sederhana, tidak tertutup, sama seperti yang pertama tadi, tapi ini memiliki bentuk yang lebih sederhana, yang mana tidak terdapat lekungan-lekungan pada jalur lintasannya. Yang ketiga, ada kurva tidak sederhana dan tertutup, di mana P sama dengan Q. Nah, pada kurva ini dapat dilihat bahwa suatu kurva tersebut bertemu titik pangkal yang satu dengan yang satunya, di mana pada kurva tersebut tidak sederhana, terdapat lekungan yang melingkar di antara jalur lintasan tersebut. Dan yang ketiga ada yang sederhana dan tertutup. Pada kurva tersebut dapat dilihat bahwa P sama dengan Q, di mana kurva tersebut, ujung pangkal kurva tersebut dan yang satu dengan yang lainnya bertemu dan tidak ada lekungan-lekungan di antara jalur lintasannya. Selanjutnya ada turunan vektor. Untuk turunan vektor sendiri dapat dituliskan sebagai turunan vektor dari Ft. Misalkan terdapat vektor Ft, di mana vektor Ft sama dengan At pada sumbu X dan Bt pada sumbu Y. Maka turunan vektornya adalah turunan dari vektor At terhadap sumbu X ditambah turunan dari vektor Bt terhadap sumbu Y. Beberapa sifat untuk turunan vektor. Selanjutnya ada kecepatan dan percepatan pada vektor. Seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan itu merupakan turunan dari jarak terhadap waktu yang tidak lain dapat juga kita terapkan pada vektor. Misalkan jika suatu lintasan memiliki jarak r, vektor rt, yang mana rt sama dengan rt terhadap sumbu x dan gt terhadap sumbu y, maka tidak lain kecepatannya merupakan r-aksen dari vektor rt tersebut atau drt per dt sama dengan turunan pertama dari ft terhadap sumbu x dan turunan pertama dari gt pada sumbu y, sehingga kecepatan pada vektor rt sama dengan dft per dt pada sumbu x ditambah dgt per dt pada sumbu y. Nah, tidak lain sama juga untuk percepatan, di mana percepatan sama dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari jarak, di mana turunan kedua dari jarak tersebut atau turunan pertama dari kecepatan tersebut akan menghasilkan d kuadrat vektor rt per dt kuadrat, atau tidak lain turunan kedua dari vektor rt, sehingga menghasilkan turunan kedua dari ft terhadap sumbu x dan turunan kedua dari gt terhadap sumbu y. Selanjutnya, kelekungan pada kurva. Kelekungan pada kurva terdapat 3 jenis, yaitu kelekungan 0, kelekungan kecil, serta kelekungan besar. Nah, untuk kelekungan sendiri dapat dilihat seperti pada gambar, di mana memiliki selang waktu di antara A sampai dengan B. Untuk panjang lintasan suatu titik dapat dinyatakan sebagai S sama dengan ST sama dengan integral A sampai dengan T akar dari df
per DU kuadrat ditambah DG per DU kuadrat terhadap DU. Nah, untuk gabungan kurva sendiri dapat dituliskan sebagai panjang vektor dari turunan T terhadap jarak, atau dapat dituliskan sebagai panjang vektor dari turunan vektor T terhadap waktu dibagikan dengan panjang vektor P terhadap waktu yang tidak lain PT tersebut merupakan kecepatan, atau dapat dituliskan gabungan sebagai turunan kedua dari Y aksen kali X aksen kurang X aksen Y aksen per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat dipangkatkan 3/2. Selanjutnya ada percepatan normal dan tangensial. Untuk percepatan normal dan tangensial tidak lain dapat dituliskan sebagai turunan kedua dari jarak terhadap waktu pada sumbu T atau pada vektor tangensialnya ditambahkan dengan turunan jarak terhadap waktu yang dikuadratkan dikali kelekungan untuk sumbu percepatan normalnya, di mana vektor T sama dengan dr per dt per panjang dr per dt dan vektor n sama dengan 1/k dikali dt per ds. Selanjutnya kita akan mengakhiri soalnya. Di dalam soal tersebut dikatakan bahwa sebuah semut bergerak memutar sebuah lintasan berupa lingkaran di mana persamaan lingkaran tersebut adalah 2x ditambah 2y sama dengan 20.000 dalam jarak cm pada titik min 60,80. Yang ditanyakan adalah gabungan lintasan semut tersebut dan nyatakan percepatan A pada titik tersebut dalam bentuk T dan N, kemudian nyatakan lagi dalam bentuk Y dan Y. Nah, untuk itu tentu saja persamaan lingkarannya adalah 2x ditambah 2y sama dengan 20.000, di mana dapat kita sederhanakan menjadi x ditambah y sama dengan 10.000, di mana 10.000 di sini merupakan r kuadrat, sehingga r sama dengan 100 atau biasa disebut dengan A. Jadi semut tersebut bergerak pada titik min 60,80 dapat kita gambarkan. Nah, setelah itu dari gambar tersebut dapat kita cari persamaan lingkarannya, tidak lain persamaan dari lingkaran terhadap waktu sama dengan A sinus theta pada sumbu y tambah A kosinus theta pada sumbu x, yang tidak lain theta sama dengan omega dikali t. Nah, dari gambar tersebut kita memperoleh R sama dengan 100, atau dapat juga kita cari melalui di sini, dapat juga kita cari melalui
juga kita cari melalui kuadrat dari min 60. Tambah 80 kuadrat. Lalu diakarkan, maka kita akan memperoleh 100. Langsung saja kita masukkan R atau A ke dalam persamaan tersebut, sehingga kita peroleh RT sama dengan 100 cos theta pada 10x tambah 100 minus theta pada 10y. Lalu kita cari seperti yang ditanyakan pada soal, yaitu kelekungan. Untuk pertama-tama kita cari kelekungan itu terlebih dahulu. Rumus kelekungan tidak lain sama dengan panjang vektor dari T aksen T per B T. Nah, dari sini untuk PT sendiri dapat kita cari dengan menurunkan persamaan singgung pada lingkaran, yang mana L aksen T atau sama dengan minus 100 kosinus det kosinus sinus theta pada sumbu X tambah 100 kosinus theta pada sumbu C. Nah, untuk T aksen T nya sendiri dapat kita cari terlebih dahulu T nya, di mana T merupakan vektor satuan dari kecepatan, yang berarti minus 100 minus theta I ditambah 100 kosinus theta pada J dibagi banyak vektor 100 kuadrat kali sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, yang tidak lain vektor yang tidak lain rumus identitas sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, sehingga kita peroleh sama dengan minus theta pada I ditambah kosinus theta pada J. Nah, sehingga untuk T aksen T sama dengan minus cos theta I dikurang minus theta pada J. Nah, selanjutnya atau K sama dengan, dapat kita cari langsung K sama dengan
panjang vektor dari D aksen D dibagi panjang vektor dari PT yang tidak lain menghasilkan harga 1/100. Nah, kelekungan juga dapat kita cari dengan langsung menentukannya dengan rumus 1/A, di mana A tersebut merupakan jari-jari, sehingga langsung dapat kita tetapkan sebagai 1/100. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan percepatan dalam bentuk T dan N, kemudian dalam bentuk I dan J. Untuk percepatan dalam bentuk T dapat dituliskan sebagai D kuadrat S per dt kuadrat pada T dan ds per dt kuadrat arah dikali kelekungannya pada arah N. Nah, dari sini dapat kita tentukan R aksen theta yang tidak lain sama dengan minus 5. Dari sini dapat kita tentukan bahwa R aksen theta yang tidak lain sama dengan minus 100 cos theta pada sumbu I atau pada sumbu X ditambah minus 100 minus theta pada sumbu J. Nah, untuk ds per d kuadrat tinggal kita kuadratkan R aksen T dikuadratkan yang tidak lain R aksen T sama dengan min 100 sin theta pada sumbu X ditambah 100 cos theta pada sumbu Y, sehingga kita peroleh sama dengan minus 50, sehingga kita peroleh sama dengan minus 100 kuadrat sin theta pada sumbu X ditambah 100, maaf ini kuadrat 100 pada sumbu J. Nah, dari sini dapat kita tentukan bahwa AT sama dengan minus 100 cos theta pada sumbu I dikurang 100 sin theta pada sumbu J pada arah tangensial T tambah minus 100 kuadrat sin kuadrat theta pada sumbu X tambah 100 kuadrat kosinus kuadrat theta pada sumbu J yang tidak lain dikalikan dengan kelekungannya pada arah normal, sehingga AT pada arah D dan N didapatkan
sama dengan minus 100 kosinus theta pada sumber X kurang 1 sin theta pada sumber Y dalam arah eksponensial ditambah sin kuadrat theta I tambah 100 cos kuadrat theta pada sumber C. Nah, untuk percepatan pada arah I dan J sama dengan R aksen D. Sekian itulah untuk pembahasan nomor sekian itulah pembahasan untuk bagian kelekungan. Turunan selanjutnya ada turunan parsial. Turunan parsial dapat dituliskan sebagai f x y sama dengan do f x y per do y, di mana dapat ditunjukkan pada gambar di layar. Sedangkan untuk turunan parsial kedua dapat dituliskan sebagai do kuadrat f per do y do x sama dengan yang tidak lain hasilnya akan sama dengan do kuadrat f per do x do y. Selanjutnya kita akan membahas kalau seperti pada gambar, yang mana dalam sebuah sifat bahwa do kuadrat dari fungsi terhadap do y do x sama dengan do kuadrat dari fungsi per do x kali do y. Nah, dari sini fungsi f terhadap x y yang tidak lain adalah 3y pangkat 2x cos y. Nah, dari sini langsung saja bahwa do f per do y do x itu akan sama dengan do f per do y diturunkan lagi terhadap per do x. Nah, di sini kita turunkan terhadap do f per do y fungsinya terhadap y, di mana jika kita turunkan terhadap y, x-nya betul konstan sehingga turunan menjadi cos maksudnya turunan dari cos y sama dengan sin y 3e pangkat 2x nya konstan, lalu kita turunkan lagi terhadap do x sehingga turunannya akan menjadi 6x, maksudnya 6 pangkat e pangkat 2x terhadap sinus y. Hal ini akan sama dengan do kuadrat f per do x do y, di mana jika kita turunkan terhadap x akan menjadi 6 e pangkat 2x, maka jika kita turunkan terhadap y akan sama dengan minus 6e pangkat 2x kali sinus y, maka hasilnya ini dapat terbukti. Selanjutnya adalah aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Dapat dituliskan sebagai dz per dt sama dengan do z per do x dikali dx per dt ditambah do z per do y dikali dy per dt, di mana suatu fungsi dengan bentuk z sama dengan f x y dan x maupun y merupakan fungsi dari t. Gradien skalar. Jika f adalah fungsi dengan dua berubah, maka gradien f di titik pxy dapat dituliskan sebagai
nabla FP sama dengan do F per do X pada sumbu X ditambah do F per do Y pada sumbu Y. Untuk kasus fungsi 3 berubah, maka gradien dapat dituliskan sebagai nabla G P sama dengan do G per do X P terhadap sumbu X ditambah do G per do Y P terhadap sumbu Y ditambah do G per do Z P terhadap sumbu Z. Beberapa aturan gradien. Yang pertama, ada operator nabla yang bersifat linear, sehingga nabla F tambah G sama dengan nabla F tambah G, dan nabla lambda F sama dengan lambda nabla F. Aturan hasil kalinya, nabla F dot G sama dengan G nabla F ditambah F nabla G. Selanjutnya ada persamaan singgung. Persamaan singgung dapat dicari dengan Z sama dengan Z0 ditambah do F XY per do X dikalikan dengan X kurang X0 ditambah Y kurang Y0. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari persamaan dan singgung yang dimana saya mengambil soal tersebut dari buku futsal. Jadi diketahui Z sama dengan F X, Y, di mana sama dengan fungsinya 9 kurang 2X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, di mana pada soal ini kita akan disuruh mencari sama parametriknya pada bidang singgung akar 2, 1, dan 2. Nah, kita dapat membuktikannya. Jika kita ingin membuktikan, misalkan kita masukkan 9 kurang 2 dikali masukkan akar 2 kuadrat berarti 2 dikurang 1 kuadrat berarti 1, maka kita akan memperoleh Z sama dengan akar 9 dikurang 5, maka Z sama dengan akar 4 sama dengan 2 yang tidak lain merupakan dari Z0. Nah, seperti yang kita ketahui, Z kurang Z0 sama dengan nabla F X Y dikalikan dengan X kurang X0 kurang X0 terhadap sumbu Y tambah Y kurang Y0 terhadap sumbu J, yang mana ini merupakan persamaan untuk bidang singgung. Nah, langsung saja kita mencari sama dengan terlebih dahulu mencari do F X Y, yang mana nabla F X Y maksudnya nabla F X Y merupakan do X do X do Y terhadap sumbu Y. Setelah itu dari persamaan kita menentukannya di do X akar 9 kurang 2X kuadrat kurang Y kuadrat tambah do Y akar 9 kurang do X kuadrat Y kuadrat akar sumbu J. Nah, kita
turunkan. Kalau jika akar dapat dituliskan sebagai 9 kurang 2x kuadrat kurang y kuadrat pangkat setengah. Nah, di mana jika kita turunkan terhadap x, maka persamaannya akan menjadi setengah 9 kurang 2x kuadrat kurang y kuadrat pangkat minus setengah. Karena dikurangi 1 dikalikan turunan dalamnya, kalau kita turunkan terhadap x, maka akan kita peroleh minus 4x terhadap sumbu i-nya, dan terhadap sumbu i-nya dengan hasil yang sama, minus setengah y kurang 2x kuadrat kurang y pangkat minus setengah. Dikali turunan dalamnya yang tidak lain terhadap y, berarti 2y ini terhadap sumbu y-nya. Nah, lalu dari persamaan ini kita substitusikan ke sini, maka akan diperoleh z kurang z0. Akan diperoleh z kurang z0 sama dengan 2, sama dengan 2 dengan nambah f-nya kita masukkan langsung saja. Minus 4x minus 2y tambah minus 2y bagi 2 akar y kurang 2x kuadrat, hasilnya akar 9. Akar 9 kurang y ini terhadap sumbu ke kita kalikan kurang mana x0 nya sama dengan akar 2, dan y0 sama dengan 1, berarti y kurang 1 terhadap sumbu y. Nah, di sini dapat dituliskan jika kita kalikan ke dalam, yang kita ketahui i dot i maka menghasilkan 1, sedangkan i dot k ini akan menghasilkan 0. Sifat vektor yang telah kita ketahui sebelumnya, k kurang 2 sama dengan, jika kita masukkan ke dalam, min 4x per 2 akar 9 kurang 2x.
kurang Y kalikan dengan X kurang akar 2 kurang 2 Y pada 2 akar 9 kurang 2X kurang Y kalikan Y kurang 1. Jadi inilah persamaan bilang singgungnya. Untuk lebih lanjut bisa kita sederhanakan lebih kita sederhanakan lagi. Yang pertama ada notasi gradien dan turunan berarah. Gradien dapat dituliskan sebagai nabla yang tidak lain merupakan turunan do per do X terhadap sumbu X dan do per do Y terhadap sumbu Y serta do per do Z terhadap sumbu K. Untuk suatu skalar F, maka gradien F dapat dinyatakan sebagai do F per do X terhadap sumbu X dan do F per do Y terhadap sumbu Y. Untuk Z sama dengan F, X, Y, maka gradien F yang searah dengan vektor R dapat dinyatakan sebagai panjang vektor satuan dari R dikali dengan gradien F atau dapat dituliskan sebagai DUF sama dengan vektor satuan U dikali gradien F tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pada soal selanjutnya. Jadi pada soal ini ketahui fungsi f, x, y, z sama dengan x kuadrat y ditambah y kuadrat z dan ditambah z kuadrat x. Maka misalkan kita akan mencari sebuah gradiennya, mana grad f dapat dituliskan juga sebagai nabla yang berarti do x terhadap sumbu y tambah do per do y terhadap sumbu y dan do per do z terhadap sumbu z. Nah, jadi dari sini dapat kita temukan bahwa turunan konstan terhadap x kuadrat y tambah y kuadrat z tambah z kuadrat x. Berarti untuk x sama dengan 2xy, di mana y-nya konstan, ditambah di sini tidak mengandung unsur x, maka hasilnya sama dengan 0, dan z kuadrat karena turunan x sama dengan 1 ini pada sumbu i ditambah turunan pada sumbu y, y-nya sama 1, maka x kuadrat tambah 2y, z-nya konstan, dan pada z kuadrat tambah x tidak memiliki nilai y sehingga hasilnya 0. Ini pada sumbu y dan pada sumbu z pada sisi sebelah sini sama dengan 0. Untuk sisi sebelah sini y kuadrat tambah dengan 2z, x-nya konstan pada sumbu z, maka hasilnya tidak lain seperti ini. Nah, jadi misalkan suatu fungsi ini kita ubah bentuknya memiliki arah. Dari sebuah fungsi ini kita ubah bentuknya misalkan memiliki arah
daripada arah K, sehingga bisa kita kerjakan, di mana kita dapat mencari if f. Yang nanti kita turunkan terhadap sumbunya. Selanjutnya ada maiden vector. Maiden vector dapat dituliskan sebagai div. Misalkan terdapat vektor V, maka untuk divergensi maiden vector dapat dituliskan sebagai nabla V sama dengan do V1 per do X ditambah do V2 per do Y ditambah do V3 per do Z, di mana divergensi memiliki besaran skalar. Jika terdapat suatu maiden skalar f, maka divergensi dari gradient f tersebut menjadi nabla kuadrat f, yang tidak lain do kuadrat f per do x kuadrat ditambah do kuadrat f per do y kuadrat dan ditambah do kuadrat f per do z kuadrat, yang besaran yang sama, di mana divergensi merupakan besaran skalar. Selanjutnya maiden konservatif. Seperti yang kita lihat pada gambar, persamaan Laplace. Nabla dikali nabla f sama dengan nabla kuadrat f sama dengan 0. Jika maiden vector fp adalah gradient dari suatu skalar fp atau fp sama dengan nabla fp, maka fp disebut fungsi potensial, dan maiden vector yang bersesuaian fp adalah konservatif dan terpenuhi kondisi seperti pada gambar, yang mana tidak lain adalah persamaan Laplace tersebut. Selanjutnya ada beberapa divergensi Z dan 2Z X. Nah, dalam bentuk skalar, sehingga dapat kita sederhanakan lagi menjadi 2 dikali XY ditambah YZ tambah ZX, hingga hasilnya ini. Nah, untuk curl dapat kita cari, curl dapat dinotasikan sebagai nabla cross F, di mana dapat kita tuliskan determinan dari curl itu sendiri yang berarti I C K do per do X do per do Y dan do per do Z, sehingga dapat kita tulis. Lalu kita tuliskan persamaannya, yang mana X kuadrat Y kuadrat Z dan Z kuadrat X. Nah, dari sini sesuai dengan aturan determinan pada matriks 3x3 dapat kita cari dengan perkalian silang dan penjumlahannya, lalu dikurangkan dengan lawanan berarah. Jadi di sini dapat kita cari kalau F sama dengan per 2Y Z kuadrat X pada sumbu X tambah 2 per 2Z
ditambah 2 per 2x y kuadrat z pada sumbu k dikurangi panganannya 2 per 2y 2 per 2y 2x kuadrat y pada sumbu k ditambah 2 per 2z y kuadrat z pada sumbu ditambah 2 per 2x terhadap z kuadrat x dikali bentuk sumbu j maksudnya. Nah, dari sini dapat kita hasilkan bahwa turunan ini sama dengan 0, ini 0, dan ini 0, sehingga hasil dari semua ini 0 karena setiap komponennya tidak memiliki satu komponen yang kita turunkan terhadap fungsinya. Nah, dari sini dapat kita cari x kuadrat min x kuadrat terhadap k tambah y kuadrat terhadap sumbu i tambah z kuadrat terhadap sumbu j. Nah, atau min x kuadrat k kurang y kuadrat i tambah dikurang ditambah minus z kuadrat pada sumbu j, sehingga div dan curl dapatkan hasil seperti ini. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.